sepatu daily trainer lokal. Halo guys, mohon izin, gue semalam baru dapat wangsit katanya buat membangun maksud gue membuat tier list sepatu daily trainer. Karena wangsitnya udah turun, harus kita langsung gas laksanakan, ya kan? Nah, seperti biasa, mungkin Oki udah sering cerita ya, di tier list ini kita memberikan 3 penilaian. Yang pertama itu dari segi hype-nya, yang kedua itu dari segi teknisnya, yang ini sebenarnya turunan ya dari bedah-bedah sepatu kita sebelumnya. Dan yang ketiga kategorinya adalah untuk value for money-nya. Langsung aja di sini kita udah nyiapin beberapa sepatu. Jadi ini adalah semua sepatu yang sudah pernah kita coba dulu ya teman-teman ya. Karena alasannya simple, satu durasi, yang kedua miskin alias miskin tidak punya akses buat program dana pendidikan yang bisa kita ambil untuk pengadaan sepatunya maksudnya di sini ya. Langsung aja yang pertama ya, gue sambil mulai record dulu. Nah, yang pertama ada dari Ortus 8. Ini Hyperblast yang kedua ya. Nah, di mana Hyperblast 2.1 atau 2.0 yang sekarang sebenarnya masih banyak dijual dengan diskon, masih layak masuk rekomendasi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sepatu daily trainer yang sebenarnya badak. Kita udah pernah ngecek sampai 1.500 km lebih masih hidup foamnya dan tidak deform terlalu banyak ya bentuk solnya. Kemudian kerusakannya pun masih bisa ditolerir, apalagi dengan kategori value for money-nya sekarang yang dia untuk memberikan jarak yang sangat jauh, pemakaian yang sangat boleh dibilang brutal kali ya, di atas 1.000 km itu dia masih bisa bertahan dengan harga jual yang sangat murah aja. Terakhir gue cek di marketplace sampai sekitar 500 ribuan itu kalian bisa dapat, kalau hoki bahkan mungkin sedikit di bawah 500 ribu pas lagi diskon. Maka dari itu, Hyperblast 2.0 gua masukkan ke dalam Shoe Polish Approve ya. Nah, gimana dengan penerusnya yaitu Hyperblast 3.0? Jadi ada 3 perbedaan signifikan ya kalau gua bahas. Yang pertama, dari segi teknis dulu aja ya. Si Hyperblast 2.0 atau 2.1 punya masalah sobek samping. Ini alasannya sebenarnya 2. Karena lemnya terlalu kuat, sedangkan upper materialnya itu didesain biar seringan dan se-breathable mungkin, ternyata setelah ditekuk berkali-kali yang kurang lebih makan waktu ratusan kilometer, biasanya dia udah mulai sobek. Nah, ini yang kemudian diperbaiki di versi 3.0-nya dengan material yang lebih kuat. Jadi lemnya masih sama-sama kuat, tapi material lebih kuat, ya sedikit lebih gerah, tapi sangat approve banget. Gue nyobain lari pun tengah hari ya, si Hyperblast 3.0 itu bagus banget lah. Nah, yang kemudian adalah si midsole-nya dibikin lebih stabil. Gue mengetes di kota Bandung, yang dimana kota Bandung itu terkenal kan atas jalannya yang 11-12 sama trail run, karena saking gak ratanya. Nah, jadi ini sangat-sangat approve ya. Udah teruji, terbukti dicoba di jalanan kota Bandung. Intinya Hyperblast 3.0 ini tidak sobek samping, dia bisa melibas jalanan di kota Bandung yang tidak rata dan ya karena lebih stabil tadi. Dan yang ketiga, untuk si midsole-nya sendiri itu bisa bertahan lama ya, masih hidup sampai di atas 1.000 km. Maka dari itu kita masukin ke kategori mantap ya, tier ini setara tier A lah kalau yang suka dipakai sama Oki ya. Nah, kita lanjut lagi masuk ke brand lain. Sekarang gue pengennya Garis 3, tapi kan Garis 3 bukan lokal ya, makanya kita ada Garis 2. Hey. Nah, ini kita baru aja beberapa waktu kemarin ngetes ya salah satu daily trainer, lebih tepatnya sih sebenarnya untuk speed session-nya dari Mills lebih tepatnya. Nah, Mills ini gue seneng banget by the way teman-teman untuk urusan jersey-jerseyannya. Tapi gimana dengan sepatunya? Jujur approve ya, banyak sepatu-sepatu tier atasnya Mills. Cuman kan yang jadi pertanyaan, gimana dengan yang harganya terjangkau di bawah 700-nya? Nah, ini ada Mills Dynaplate Rush M2 ya, yang kalau gue boleh cerita sedikit sebenarnya approve buat speed session. Kemudian dari tester kita juga sebenarnya approve ya untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh, dan ini memang cocoknya di PS5 ya, sekitar PS5. Kalau di bawah itu kurang enak, di atas itu juga kurang enak. Jadi mungkin udah PS4, PS3 gitu, mungkin bukan yang terbaik. Tapi overallnya gue sudah approve ini sepatunya temen-temen ya, apalagi dengan apa yang bisa kita nikmati di kualitas sepatunya, itu value for money banget. Nah, ada nggak Mills yang mungkin menurut gua itu lebih recommended lagi? Jawabannya ada. Nah,
Mills yang ini adalah favorit gue, jujur dari semua line up-nya Mills, langsung aja gue masukin ke mantap, yaitu Air Pro Zenith yang pertama ya. Kenapa gue masukkan ke sana teman-teman ya? Memang Millsnya mengklaim super trainer, tapi setelah kita evaluasi lagi, ada beberapa kategori yang menurut gue dia lebih cocok sebagai daily trainer aja. Dia daily trainer yang stabil teman-teman. Ini alasan yang sederhana ya teman-teman ya, karena banyak banget ketika kita ngomongin daily trainer itu nggak stabil, terlalu plashy, terlalu empuk. Ada lagi juga temuan kita, dia sebagai daily trainer sudah cukup badak teman-teman ya, bisa melibas sampai di atas 500-an kilometer dengan karakter midsolenya tidak berubah. Tapi kan keras mas. Tenang, ini gue justru tidak lagi ngomongin keras atau empuknya, tapi gimana secara daily trainer dia bisa tetap stabil dan dia bisa tetap midsolenya karakternya tidak berubah banyak sampai sekian banyak kilometer. Karena jujur aja teman-teman, nggak semua orang akhirnya mencari daily trainer yang empuk, bener nggak? Gue pribadi justru nggak butuh daily trainer yang terlalu empuk ya. Yang empuk itu nanti kita pakai untuk recovery aja lah. Nah, Air Pro Zenith ini bahkan gue ngelihat potensinya lebih teman-teman ya, buat yang punya masalah pronasi. Gue belum sarankan ya, tapi ini menjadi help yang menarik lah. Sementara belum ada di harga segitu sepatu supportnya. Nah, tapi tetap dia juga ada warningnya, yaitu kurang cocok buat kalian yang baru banget mulai lari. Kalau baru banget mulai lari, mendingan cari line up yang lain deh ya dari Mills, atau mungkin ke tadi aja Hyperblast 3.0, 2.0 itu lebih ramah pemula. Sedangkan kalau Air Pro Zenith ini kalian udah mulai lari ya agak lama ya, udah beberapa bulan, meskipun pace-nya belum gede, pace 8, pace 9 gitu ya, gue masih bisa ngelihat ini potensial ya, makanya gue sebut dia mantap ya. Gue pribadi menjadikan Air Pro Zenith ini sebagai salah satu rotasi daily trainer gue. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa di sini? Wah, ini nih. Dari tadi kan agak mahal ya, sekarang gue mau masuk yang murah. Ini adalah favorit kalian teman-teman ya, Lycan Sonic yang pertama tapi ya. Yang pertama ini somehow ternyata masih banyak beredar di pasaran dengan harga yang sweet banget di 300.000. Nah, pertanyaannya apakah ini value for money si Lycan Sonic 1 di 2026? Kita jawab dulu pelan-pelan ya. Pertama, midsole yang terinspirasi dari brand Amrik ya, inisial H. Itu sampai detik ini pun masih banyak yang pakai. Kemudian geometrinya itu memang enak teman-teman ya, terutama buat yang baru mulai lari. Terus density midsole-nya juga oke ya, dia kerasanya empuk teman-teman ya. Tapi tetap ada satu problem di sepatu harga 300 ribuan, yaitu umur pakainya. Jadi ini lebih gue sarankan buat kalian yang belum yakin mau berkomitmen akan lari terus-terusan ya, duit 500-700 ribu itu belum mau keluar segitu buat beli sepatu karena nggak yakin kepake terus. Nah udah deh, ngetes dulu pakai yang murah 300 ribu, mungkin ini lebih cocok buat kalian. Tapi di 2026 ini gue jadi sangat mikir, makanya gue masukin ke gimana ya, apakah gue approve? Rasanya sih 2026 ini udah banyak alternatif lain ya yang menarik di harga yang sama. Tapi kalau kalian kepepet, harus nyobain ya, atau ya kepepet lah daripada nggak ada sepatu, besok harus lari 300 ribu oke lah ya. Ada banyak sepatu yang jauh lebih menarik di harga 500 ribuan atau ke atas ya. Apalagi kayak gue udah absen tadi, banyak yang mungkin bisa dibilang flagshipnya atau mungkin top tiernya dari daily trainer brand-brand lain yang lebih gede, harganya biasanya di 500 ke atas, sekarang udah diskon karena udah ada versi terbarunya kayak Hyperblast tadi. Itu pilihan yang lebih bijak menurut gue daripada ngambil yang ini. Tanggung soalnya teman-teman ya, 300.000 versus naik ke 400, 500 kurang dikit ya dari sepatu-sepatu diskon tadi itu. Ya tipis, gak terlalu jauh teman-teman ya. Kalian beli maca 2-3 gelas aja udah ke cover kan sama selisihnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin untuk brand Lycan ini sebenarnya kita sudah sempat review teman-teman ya. Ada satu lagi yaitu Sonic Swift ya. Nah, Sonic Swift ini juga jadi pertanyaan buat gua karena dia posisinya agak kejepit tanggung ya. Harganya sebenarnya murah, menarik. Secara kualitas dan durabilitas teman-teman nggak lompat jauh dari Sonic yang pertama. Memang balik lagi harganya murah, tapi kalau kita ngomongin enak ya, straight enak from the box, langsung kalian pakai yang enak, lebih enak Sonic yang pertama. Kalau Sonic Swift ini ada love or hate-nya kemungkinan besar ya, karena memang karakteristik sepatunya tidak
apa ya, tidak for everybody lah. Nah, meskipun harus diakuin tester kita juga bilang enak. Ada lagi ya hal-hal teknis lain, sebenarnya balik ke hal yang sama kayak tadi. Gue tidak ngerasa worth it untuk beli Sonic Swift ini, makanya menurut gue mending di skip aja. Ya kalau kalian punya opsi Likan ya, ada satu Sonic Swift, satu lagi Likan Sonic yang pertama. Mendingan skip aja Sonic Swift. Kalian ambil yang Sonic pertama. Kalau memang pilihannya harus dua Likan itu. Ya kan? Nah, kalau kalian lihat 300 sebenarnya udah mulai ada opsi lain sih. Nah, ini brandnya belum gue sebutin sih semuanya satu-satu ya. Gue baru bahas sebagian aja. Tapi ada brand yang terkenal dengan budget 300.000 guys. Nah, brand ini teman-teman ya, banyak yang suka nanya sama kita. Namanya Kanki. Kanki ini oke nggak nih buat lari? Kanki ini ada dua siluet, yaitu Solace dan Hageshi yang sering ditanya sama kita, oke nggak buat lari ya? Mungkin disclaimer aja, sebelumnya sih ada Shingen yang cukup oke sebenarnya buat lari, tapi ada masalah yaitu di platnya, dan sekarang gue cari-cari kok nggak nemu ya, udah nggak ada di webnya Kanki lagi. Kalaupun ada, nanti akan tetap gue masukin ke skip dulu deh ya, karena balik lagi teman-teman, aturan nomor satu adalah Kanki tidak bikin sepatu lari. Kalau nantinya bisa dipakai lari, wear with your own risk. Ini tetap aja adalah sepatu jalan. Nah, yang pertama ada Hageshi nih ya dari Kanki. Kanki ini udah pernah kita cek, kebetulan dia rilis di dalam sebuah event running, Yoran, nah teman-teman kemarin ya. Dia bekerja sama dengan Jogja Group dengan Bolan Lilitnya. Dan menurut gue agak aneh sih, ada beberapa faktor. Yang pertama, heel to dropnya itu tinggi banget, banget, belasan milimeter, dan itu bisa aja sih buat sepatu lari, tapi akan ada banyak pertanyaan sebenarnya gitu, terutama untuk dampaknya terhadap lutut kalian, karena kan loadnya jadinya tinggi. Itu yang kita temukan sih dari si Hageshi ini. Terus yang kedua, secara panas ya lumayan sih, ini ya agak panas lah, nggak sampai panas-panas banget. Udah gitu si midsole-nya empuk, tapi empuk aja. Kalau kalian beneran mau lari serius sih, gue nggak rekomen ya. Jadi sederhananya, Kanki Hageshi ini kita skip ya. Tapi kan Bang Kanki suka bikin rilisan sambil lari. Oh, gue inget banget kemarin Solace ya. Solace ini bahkan ada collab-nya, pas rilisan collab-nya itu bikin acara lari-larian kecil-kecilan lah pas lagi bulan puasa. Balik lagi, aturan nomor satu, Kanki tidak bikin sepatu lari. Kanki nggak bikin sepatu lari, terus buat apa dong sepatu ini? Bisa buat lari atau enggak? Jujur gue udah nyobain. Gue udah nyobain di hari yang sama pun gue jalan kaki sih ya. Terus gue nyobain juga jalan kaki dari spot tersebut sampai kantor. Gue juga nyobain lari dengan jarak yang sama. Kurang lebih 5 kilo lah rata-rata gue sudah mencoba. Wah jujur guys, buat jalan kaki gue approve banget. Kenapa? Karena dual density-nya itu sebenarnya cocok sih. Yang density satunya memberikan kestabilan, yang satunya lagi memberikan keempukan tapi jadinya nggak lebay. Nah jadinya enak, terutama buat permukaan-permukaan yang nggak rata. Dan speed jalan gue kan agak cepet ya. Ini bisa dimaksimalkan lah di si speed jalan ini terhadap emisi sepatunya. Meskipun gue kasih tahu sama kalian, balik lagi, heel to dropnya tinggi. Dan satu lagi masalah yang agak unik adalah bagian depannya si Solace ini tuh mengerucut. Jadi kalau kalian jaraknya di atas 5 km pasti berasa banget. Jadi nabrak-nabrak lah kukunya. Meskipun ada versi lebih baik daripada Solace, kalau kalian mau ambil versi ini aja yang X-Evolve. Nah itu bahannya lebih baik, warnanya juga lebih baik ya, warna hitam itu lebih oke buat harian. Dan gue sangat approve sebenarnya kalau buat jalan. Tapi balik lagi, untuk jalan cepat aja kaki gue udah agak itu guys, kuku kakinya jadinya agak hitam-hitam setelah mencoba kaki ini, setelah lari dan jalan cepat pertama. Makanya saran gue sih mudah, Kanki skip. Jadi intinya kalau ada pertanyaan Kanki untuk lari, udah skip. Kanki lari skip, Kanki lari skip, gitu aja. Mumpung masih ngomongin lari, ada satu brand sebenarnya yang belum kita bahas di sini. Ini adalah 910 teman-teman ya. Nah 910 ini ada dua sepatu yang udah pernah kita cobain. Yang pertama, kalau 910, otak gue tuh sekarang langsung asosiasinya sama Aurora Stride. Aurora Stride aja kalau udah ngomongin daily trainer. Jadi Aurora Stride ini langsung straight to the point, kalian udah nonton videonya.
ini langsung ke approve ya. Tapi dengan catatan teman-teman. Jadi perbedaannya karakter sama mungkin kompetitor yang lain, dia itu dari awal tidak menawarkan yang empuk lebay. Dia langsung cocok yang yang stabil karena nggak terlalu empuk tadi ya, agak firm dan juga cocok buat speed session. Jadi kalau gue sih suka ngebaginya gini, kalau kalian udah agak cepat baru mulai lari 910. 910 Auroran tuh buat speed session enak loh. Kalau kalian baru mulai lari agak overweight, ya mungkin ke kompetitornya yang itu ya, itu adalah pengalaman gue dengan sepatu-sepatunya. Jadi nggak ada yang salah, dua-duanya punya karakter yang berbeda. Dan sebenarnya mungkin memang gue ngelihat 910 ini jauh lebih fokus melayani yang fokus pada dan lebih dari itu gue ngelihat 910 ini tuh sebenarnya bener-bener menghargai orang-orang yang punya kecepatan dan kapabilitas lebih sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan kaget, makanya ketika Auroran base daily trainernya aja udah sangat-sangat ramah buat orang cepat. Kayak gitu. Jadi bukan ada yang bilang keras, enggak, bukan keras. Itu memang settingannya cocok buat speed session. Nah, kalau kalian budgetnya belum nyampe, sebenarnya 910 ini sangat berbaik hati. Karena kalau kalian mungkin baru mulai lari banget, terus budget sangat terbatas, dari dulu tuh ada Sol Futo ya. Jadi line up-nya dia itu pakai sol yang gue ngelihatnya sekarang disebutnya Futo sih. Kalau sebelumnya itu dipakai di 910 Hana, ya kan, terus dipakai juga di sneakernya 910 yang namanya Futo. Nah, sekarang ada lagi runningnya namanya Futo juga. Jadi intinya kalau kalian belum merasa secepat itu, baru mau mulai lari, agak overweight, butuh yang harganya murah, langsung aja ke Futo seriesnya dari 910. Approve teman-teman ya. Karena kita, salah satu tester kita sih udah pakai dari zaman 910 Hana. Ini midsole yang sama teman-teman ya. Dia juga cukup badak, bisa tembus sampai berapa ya? Ribuan kilometer juga ada kali ya teman-teman ya. Ya sebenarnya idealnya kalau di 910 sih kita nyaranin sekitar 700-800 aja udah cukup. Apalagi mengingat harganya yang sangat terjangkau. Tapi salah satu tester kita membuktikan bisa sampai di atas 800. Nah, ada lagi nih teman-teman ya. Kalau kita ngomongin dua brand tadi, ada satu lagi yang harusnya yang ini Sepuh nih. Sepuh ini, approve sih teman-teman ya. Si Sepuh ini udah makin agresif, sekarang line up-nya dikecilin. Ardiles. Kalau kita ngomongin Ardiles, daily trainernya itu sebenarnya line up Drive 2.0 ya. Tapi menariknya teman-teman, sekarang kan udah mau keluar Drive 3.0. Nah, 2.0-nya nggak dibunuh. Yang 2.0 ini masih akan tetap dijual sebagai versi murahnya. Ini kabar baik teman-teman ya. Kalau sekarang kalian ada yang mau mulai lari juga, ingin yang harganya ya terbatas teman-teman ya, mungkin bersanding dengan kompetitor-kompetitor lain di kelasnya, gue langsung masukin aja. Gue approve Drive 2.0 ini. Dia empuknya pas, nggak lebay teman-teman ya. Dan kalau dari semua kategori yang ada di sini, mungkin si Drive 2.0 ini bersama dengan Hyperblast 2 cocok juga untuk recovery. Nah, recovery, long run gitu teman-teman ya. Minusnya menurut gue cuma satu, jujur aja secara tali elastisnya mendingan diganti. Kenapa? Karena kalau kalian udah agak lebih cepat gitu, atau ya kalian kan nggak mungkin jalannya rata terus ya. Pas ada turunan dikit, ini nggak enak. Mendingan pakai tali yang biasa, bener-bener kunci, ngelok gitu ya. Ganti aja, carinya banyak kok. Kecuali kalian mau pakai Drive 2.0 ini buat jalan. Jadi mudah banget. Tinggal keluar masukin kaki aja ke situ, itu udah bisa banget nih ya. Ini salah satu yang bisa kita rekomen. Mungkin perbedaannya adalah dari semua line up yang ada di Approve ini, dia itu maksimal masih di 45 ya. Kalau kalian mencari yang size-nya besar, ada di Mills and Pro Zenith, itu 45-nya dia, panjangnya bisa setara 46, tapi lebarnya sih ngepas. Terus Hyperblast itu, ini masih sampai 46 sih ya, kalau yang kedua. Kalau yang 4748, ya mau nggak mau kalian cuma bakal dapat ukuran di Hyperblast yang ketiga. Ardiles tuh ada satu lagi, Ardiles Flash 2.6 kalau gue lihat versi terupdate sekarang ya, perubahannya ada di upper. Tapi midsole-nya sama-sama aja. Ini kalau gue boleh kasih review sedikit. Ini karakter midsole-nya sepertinya dari eTPU. Ini salah satu sole yang cukup everlasting ya. Udah lama, udah 10 tahun lebih. Masih tetap valid sampai sekarang. Kelebihan karakter sole ini adalah dia energi return-nya bagus, dia empuk,
dan dia tahan lama. Meskipun minusnya ada di bobotnya berat ya, tapi ini menjadikan sepatunya bener-bener statusnya bagus lah di tengah-tengah. Ini sepatu yang ya agak stabil tapi nggak stabil-stabil banget. Dia empuknya dapat tapi nggak lebay. Untuk pantulan juga enak gitu ya buat kalian yang mau larinya cepat. Dan ya no brainer lah karena umur soalnya itu nggak cepat buat bottoming out ya. Ini juga gue rekomen, tapi kalau boleh jujur, ini jadi pertanyaan gue gimana ya? Masih worth it nggak mencari sepatu ini di 2026? Karena udah banyak opsi yang jauh lebih menarik. Gue bingung nih ya, masukin di approve atau gimana ya? Approve atau gimana ya? Mendingan pertanyakan dulu deh. Jadi gue masih bisa kasih kalian rekomendasi buat ambil sepatu ini, tapi dengan catatan selama kalian memang tidak mendapatkan alternatif lain yang lebih baik. Maksudnya sekarang udah banyak bahkan dari Ardiless sendiri yang lebih baik. Contohnya Drive nih ya, value for money banget lah si Drive ini. Sedangkan si Flash ini mungkin agak kerasa outdated dibandingkan sama line up terbarunya Ardiless ya. Apalagi nanti kalau kalian udah lihat nih ya, line up sisa di Q3 Q4-nya Ardiless ini bakal jauh lebih luar biasa. Si Ardiless Flash ini jadi kerasa biasa-biasa aja. Ya bukan apa-apa, memang mereka punya sense yang bagus ya ketika bikin sepatu itu, tapi 2026 bos, 2026 Ardiless inovasinya udah jauh lebih maju gitu kan. Nah, tinggal disesuaikan aja budgetnya gimana. Kalau ternyata memang budget masih kepentok, ya Flash mungkin bisa jadi pilihan. Tapi kalau budget nggak kepentok, silahkan cek inovasi Ardiless yang lain. Nah, terakhir teman-teman ya, gue juga punya satu Gatier teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ke masa lalu hingga masa kini, ada satu sepatu yang tidak lekang oleh zaman. Kalau kalian pakai sepatu ini, teknologinya nggak ada. Tapi kalian akan punya kaki yang jauh lebih kuat daripada pakai seluruh sepatu di list ini. Bahkan garis 3 atau centang pun lewat lah. Kalau kalian mau menguji atau melatih kemampuan secara maksimal. Yang bisa saingan sama dia adalah ngeker doang. Ya, ini adalah the legend, the number one. Dari dulu sampai sekarang banyak orang yang pakai, mau lari biasa kayak mau badminton kayak, bahkan bukan hanya olahraga, sepatu ini terkenal ya, bisa dipakai ya sangat-sangat versatile lah. Kalian bisa pakai untuk sekolah, kalian bisa pakai buat membangun negeri, dalam artian kalian bisa sebagai kuli itu bisa ngecor bangunan, ngaduk semen dengan sepatu ini. Nggak cuman itu teman-teman, sepatu ini tuh terkenal ya, bisa bertahan lebih lama daripada bangunan yang dicornya oleh para kuli-kulinya. Ibaratnya gini, bangunannya udah retak, udah rubuh sekalipun sepatunya belum lepas. The legend, the one and only Kodachi 8111. Kita masukin ke dalam Gatier ya. Itu dia guys, tier list kita pada hari ini. Kalau kalian gak setuju, nggak apa-apa. Silahkan diskusikan di kolom komentar. Masih banyak yang belum kita masukkan di sini karena belum kita cobain, dan juga untuk efisiensi durasi teman-teman ya. Next, apalagi yang harus kita bikin tier listnya? Apakah daily trainer dari brand global? Atau tambahin lagi daily trainer dari brand lokalnya? Atau kayak gimana? Coba komen di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.